Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali wadyabala dimanapun Anda berada. Salam Rahayu. Di episode kali ini kita akan mengulas tentang setelah episode yang kemarin sebelumnya menjelaskan tentang ikan pesut yang ikut berhijrah atau pindah ke tanah Jawa. Kali ini di kesempatan episode yang sekarang akan kita jelaskan bagaimana 130 tahun sebelum Masehi, setelah orang-orang dari Nusa Brunei di Pegunungan Kendeng atau Pegunungan Ngadapuro pindah dari Nusa Brunei sana ke tanah Jawa yang pada saat itu dikenal dengan Pegunungan Kendeng atau Pegunungan Ngadapuro. Para penduduk-penduduk itu yang dari Nusa Brunei diikuti oleh hewan yang hidup di air yang bernama ikan pesut atau ikan lodan. Selama 130 tahun hidup di Pegunungan Nusa Kendeng, ternyata ada lagi yang datang di wilayah Ngadapuro atau Nusa Kendeng, yaitu dari Pegunungan Nusa Tempabesi, datang 130 tahun setelah penduduk-penduduk dari Nusa Brunei datang ke Nusa Kendeng, menetap selama 130 tahun. Ada yang mengikuti pindah ke daerah Nusa Kendeng juga, yaitu dari Pegunungan Nusa Tembesi. Mereka menempati wilayah Alas Pung yang menjadi cikal bakal desa baru pesisir timur Teluk Lodan, dinamai dengan desa Sampung. Orang-orang ini sudah pandai membuat perahu besar, dibuat dari kayu pohon pung. Orang-orang ini sampai sekarang pun keturunannya juga pandai membuat perahu-perahu tersebut sampai sekarang di daerah Desa Bulu, daerah Tuban sana. Orang-orang ini juga pandai pertukangan seperti ahli kayu, pandai besi, aksesoris kuningan, tembaga, kerajinan dari bambu atau gerabah, dan membuat jagrak saka untuk rumah. Keahliannya itu disebut dengan kebudayaan Sampung. Orang-orang yang mengikuti orang-orang Nusa Brunei pindah ke daerah Nusa Kendeng 130 tahun setelah orang-orang Jawa yang asal dari Nusa Brunei bersama dengan orang-orang asli penduduk Nusa Kendeng 130 tahun kemudian ada yang mengikuti menetap di situ di wilayah Alas Pung yang akhirnya menjadi cikal bakal desa baru di pesisir timur Teluk Lodan dinamai dengan desa Pung itu. Orang-orang ini ternyata lebih sudah terampil dalam berkebudayaan, dalam kemajuan kehidupannya. Mereka sudah bisa membuat perahu-perahu besar, sudah bisa membuat aksesoris untuk kebutuhan kehidupan mereka. Dan ternyata zaman dahulu mereka juga sudah bisa membuat peralatan-peralatan atau cindramata pernik-pernik dari kuningan atau dari tembaga. Artinya orang-orang Nusantara khususnya tanah Jawa pada saat itu sudah mampu ilmu pertambangan dan ilmu pengolahan sumber daya bumi. Begitu hebat, begitu besarnya bangsa Indonesia ini. Sehingga harus kita jaga dan kita sampaikan, kita tularkan kesejarahan. Walaupun sejarah-sejarah ini tidak baku atau tidak harus diyakini mutlak. Yang harus diyakini mutlak ya Al-Quran dan hadis dalam sebuah keyakinan di agama atau kitab-kitab suci.
Akan tetapi sebuah sejarah ini jangan sampai hilang karena sebagai akar peradaban atau akar jati diri bangsa. Sehingga setidaknya sumber-sumber sekunder atau bukti-bukti yang ada kita ulas bersama untuk menggali kebesaran bangsa kita. Orang-orang Nusa Tempat Besi ini ternyata adalah orang-orang Tuban. Kalau diceritakan di sebuah cerita riwayat di Babat Margopuro. Lalu mereka merambah ke hutan Teluk Lodan, berkembang menjadi penduduk di daerah wilayah Margopuro, di Teluk Lodan, menjadi penduduk di wilayah itu. Penduduk Nusa Tembesi ini atau penduduk Desa Sampung ini sudah memiliki kepercayaan ternyata 130 tahun sebelum Masehi penduduk ini sudah memiliki keyakinan atau bahasa sekarang ya agama, yaitu menyembah penguasa matahari atau api, menyembah penguasa samudra atau air, penguasa angkasa atau angin, penguasa bumi atau naga hijau. Kepercayaan mereka menyembah sesembahan itu. Orang-orang Tempat Besi tidak memiliki pantangan seperti orang-orang Nusa Kendeng, yaitu menghindari memburu dan memakan ikan pesut atau ikan lodan dan banteng-banteng yang dulu disebut dengan jawi, banteng betina. Orang-orang Tempat Besi ini memburu, menangkap dan mengkonsumsi, tidak seperti penduduk Nusa Kendeng. Penduduk asli wilayah itu menghormati hewan-hewan tersebut. Akan sebaliknya, penduduk-penduduk Tempat Besi ini mengkonsumsinya sehingga jumlahnya semakin berkurang dan surut. Akhirnya dan mereka pun menyebar pergi menghindari kejaran buruan dari orang-orang Tempat Besi ini atau dari Desa Sampung ini karena mereka tidak menghindari, tidak menghormati seperti penduduk aslinya menghormati pesut dan banteng atau jawi itu. Akan tetapi malah sebaliknya dikonsumsi sehingga hewan-hewan ini akhirnya menyebar bepergian. Hewan-hewan ini akhirnya pergi ke arah atau menyebar berhamburan karena diburu oleh orang-orang Tempat Besi itu. Berpindah ke arah hutan gerotan pegunungan Brahma Mahameru sampai ke pegunungan Raung, urutan dari Bengawan Berantas waktu zaman Jamajuja masih berupa segara selat yang mengelilingi Gunung Kawi, Kamput, Ajar, Asmara, dan Desa Sampung telah terbentuk 75 tahun. Setelah itu, orang-orang Tempat Besi ini menjadi hidup makmur di wilayah tersebut dan saling kawin-mawin dengan penduduk lokal dari Nusa Kendeng. 75 tahun setelah orang-orang Tempat Besi menempat di wilayah Pegunungan Kendeng. Baiklah, wadia berada dimanapun Anda berada, cukup sekian dahulu episode kali ini. Nanti akan kita lanjutkan bagaimana penduduk-penduduk awal Pulau Jawa versi dari Pegunungan Kendeng atau keyakinan-keyakinan orang-orang Margopuro. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah kata. Silakan berkomentar di kolom komentar. Jangan lupa subscribe, like, untuk semakin kita giat untuk mengkaji dan menyampaikan budaya sejarah bangsa kita sendiri. Apabila ada tambahan informasi atau kritik sumber, sampaikan di komentar. Rahayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.